Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Umar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menceritakan atau mereview 10 novel yang pernah saya baca. Skripsi. Tokoh utama dalam buku ini bernama Alit. Alit adalah mahasiswa yang tersesat di rimba universitas, terjebak dalam siklus kuliah yang terhambat oleh pekerjaan. Dan pekerjaan itu sendiri yang membuatnya bertahan kuliah. Sulit untuk menghentikan salah satu. Hingga saat ini berada dalam semester belasan, ia belum juga menyelesaikan skripsinya. Dalam kehidupan perkuliahan, Alit menjadi pribadi yang asik. Hal ini terlihat dari kisah-kisah nyeleneh yang disajikan dalam buku ini. Dari mulai jatuh cinta kepada waria, berbagi tips menjadi mahasiswa abadi dalam perkuliahan. Kuala Kumang. Suatu ketika ada seorang pria yang bernama Dika. Dia memiliki pacar yang bernama Andrea. Sebentar lagi Dika dan Andrea ingin menikah. Tetapi menuju hari H, Andrea membatalkan pernikahan tersebut. Diceritakan bahwasanya Dika adalah seorang penulis. Namun sejak kejadian itu, Dika susah menulis lagi. Sampai tiba saatnya ia bertemu dengan seorang wanita bernama Trisna. Trisna diceritakan bahwa karakter Trisna adalah seorang periang dan gembira. Karena tahu Dika sedang bersedih, Trisna membantu Dika untuk bangkit dan melewati fase-fase penderitaan tersebut. Novel ini berceritakan tentang seorang remaja bernama Dilan. Dia juga seorang geng motor. Anak ini nakal, namun dari sisi lain ada hal yang sangat positif dari dirinya. Suatu saat dia jatuh cinta kepada perempuan yang baru pindah di sekolahnya, yang bernama Milea, anak gadis yang awalnya bingung cara bagaimana Dilan berkenalan dengan Milea. Dilan memperjuangkan cintanya Milea. Marmut Merah Jambu. Cerita ini berawal saat Dika bercerita tentang pertemuannya dengan seorang cewek yang pernah ditaksirnya pada saat SMA. Namanya Ina. Sebelumnya sukses mengajak jalan cewek ini. Biasanya itu terus berlanjut tanpa ada kesan-kesan berarti bagi Ina. Mereka pun berpisah karena Dika harus kuliah di Adelaide. Sampai saat kemudian mereka bertemu kembali. Pada pertemuan mereka, Ina sudah bekerja di sebuah event organizer dan Dika telah menjadi penulis. Mereka melakukan pertemuan seperti dahulu. Manusia setengah salmon. Setiap orang akan mengalami yang namanya perpindahan dalam hidupnya, baik disadari ataupun tidak. Setiap orang akan mengalami sebuah proses yang namanya pindah dalam perjalanan hidupnya. Itulah kata-kata yang pembuka pada novel ini. Buku Manusia Setengah Salmon ini adalah buku ke-6 dari salah satu penulis novel komedian ternama di Indonesia, yaitu Raditya Dika. Di dalam novel ini, Dika menuliskan 18 bab yang menceritakan makna tentang perpindahan dengan gaya penulisannya yang khas. Dika menuliskan sebuah cerita tentang perpindahan yang mengajak pembacanya menyadari perpindahan yang telah terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa disadari. 5 cm menceritakan tentang sebuah persahabatan dari 5 orang yang menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Persahabatan ini sudah berjalan selama 10 tahun. 5 sahabat ini berniatan akan pergi mendaki Gunung Semeru dan ditambah 1 orang dari salah satu adik mereka. Disinilah arti persahabatan itu dimulai. Hingga akhirnya mereka berlima sampai di puncak tertinggi Mahameru. Cinta Brontosaurus. Awal mula novel ini bercerita saat Raditya Dika masih berada di sekolah dasar. Sebagaimananya anak kecil yang penuh dengan keingintahuan, Dika menanyakan kepada orang tuanya mengenai arti dari kata cinta monyet. Yang ia dengar dari ibunya, pembahasan mengenai cinta monyet ini terjadi saat Dika bercerita mengenai seorang anak gadis yang bernama Lia. Adalah teman sekelas atau bisa dikatakan cinta pertamanya. Segala cara ia lakukan untuk menarik perhatian sang gadis, mulai dari penataan rambut, baju, pemakai parfum ibunya, bahkan sampai dengan tempat pensil bergambar Snoopy. Untuk masalah rambut, Dika terlihat pasrah dan menyerah karena rambutnya dipangkas oleh ayahnya sendiri dan menghadiahkan pitak di kepalanya. Dari pengalaman ini pun, Raditya Dika
belajar bahwa arti dari cinta monyet itu adalah cinta kanak-kanakan, beda dengan cinta orang dewasa. Tapi menurutnya cinta orang dewasa lebih rumit atau lebih primitif, makanya dinamakan cinta Brontosaurus. Kambing Jantan. Novel ini berisi kumpulan cerita-cerita sehari-hari yang konyol dan unik dari Raditya Dika, mahasiswa hasil peranakan, orang Batak dan mesin jahit, seperti yang tertulis di cover belakang buku. Sebenarnya novel ini adalah diari dari Raditya Dika yang ditulis di internet atau blog. Semua kisah lucu yang ada dalam novel ini adalah kisah nyata sang penulis, Radit, dari tahun 2002 hingga tahun 2004. Relationship. Buku ini menceritakan kisah perjalanan tokoh utama yang membangun sebuah hubungan yang telah lama. Tapi naas putus di tengah jalan karena tidak direstui oleh orang tua perempuan, membuat tokoh utama depresi dan tidak memiliki semangat hidup. Tetapi tokoh utama memiliki sahabat yang sangat setia, tidak meninggalkannya saat ia terpuruk. Sahabat inilah yang membuat tokoh utama bangkit. Ubur-ubur lembur. Buku ini sama halnya dengan buku yang dibuat oleh Raditya Dika dengan menggunakan nama hewan seperti kambing, marmut, ikan, hingga koala. Berisi tentang kumpulan-kumpulan kisah nyata dengan berbagai tema yang diawali dari pertemanan, percintaan, karir, hingga cerita masa kecilnya yang dimukus dengan komedi. Sehingga pembaca ingin senantiasa membuka lembaran demi lembaran kata yang ditulis Raditya Dika di dalamnya. Di dalam novel ini, kita akan dihadapkan dengan masalah pendewasaan. Dengan kata lain, novel ini berisi tentang pahit dan manis perjalanan hidup. Kita akan mengetahui bahwasanya semakin kita menua, dunia akan semakin berubah.